Bisa, oh tidak pernah, saya tidak pernah mengatakan firman adalah Allah. Saya bertanya kepada kalian, Anda ngerti nggak sih? Ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Pak? Anda kalau nggak bisa jawab, ya saya tunggu bala. Kalau memang ada bala, saya tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi anjing? Saya tidak pernah menghina. Saya tanya, bisa nggak Tuhanmu jadi anjing? Itu aja, bisa nggak? Ini kan sudah menghina namanya. Saya bertanya, sudah menghina yang nggak? Maha Kuasa. Hati-hati kau. Nggak usah kau ancam-ancam aku. Ya sudah, kalau begitu kau jawab. Bisa nggak Firman? Kau pikir Allah. Firman ini keluar dari Allah dan Firman ini adalah Allah. Nah, makanya pertanyaannya, itu ya, bisa nggak jadi anjing? Bisa nggak jadi anjing? Kalau dalam pikiranmu mungkin bisa, karena kamu membuat tema seperti itu. Tidak pernah, kami tidak pernah, umat Islam tidak pernah mengatakan firman bisa jadi anjing, itu nggak ada. Iya, kenapa kamu buat tema Tapi seperti anjing itu? diciptakan tujuanmu seperti ke sana seperti itu. Betul, saya bertanya kepada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya bisa jadi manusia. Ketika Tuhan kalian bisa menjadi daging, maka pertanyaannya, bisa nggak Tuhan menjadi anjing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jangan terlalu berlebihan, biasa aja. Dulu ingat nggak waktu saya berlebihan happy-nya ketika ada yang mualaf? Kalian nggak tahu nggak, yang menghancurkan nama saya, merusak nama saya justru malah orang itu. Nggak usah berlebihan. Dulu saya yang bilang ke saudara-saudara saya itu, oh si itu tuh mualafnya baik, itu serius, gini. Tahu nggak kalian? Yang memfitnah dan merendahkan dan apa justru malah dia gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tuh belajar dari situ bahwa kita itu tidak boleh berlebihan, karena yang tempat yang tidak membuat kita kecewa itu hanya Allah. Saya mengalami itu, makanya mungkin kalau teman-teman lihat tuh saya kayak, kenapa ya Uni kok jadi berubah ke apa namanya? Kenapa Uni kok kayak sama mualaf tuh kayak sentimen? Bukan, saya bukan sentimen, cuman karena banyak kecewa aja. Jadi saya tuh kayak nganggap biasa, kayak kalian lihat Arom dulu kan bagaimana kan?
banyak loh, dan saya mengkhawatirkan kalau mualaf ini terlalu diberi perhatian yang berlebihan dari kita, berlebihan gitu ya, nanti itu akan tadinya dia yang baik jadi nggak baik. Karena gini, kenapa manusia tidak boleh dipuji berlebihan? Dipuji, kalian tahu nggak itu berbahaya? Karena memang pada natur manusia itu ada namanya ego. Ketika dia dipuji, tadi pohon kesombongannya itu kecil, gara-gara dipuji-puji disiram, dipupuk jadi pohon sombongnya jadi besar. Ada orang yang sudah siap untuk berhadapan di ruang publik karena dia open minded. Ada orang yang belum siap gitu loh. Ada orang yang belum siap sama sekali berhadapan di ruang publik, dipuji banyak orang, akhirnya membangunkan rasa ego dalam dirinya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang berubah dari sesungguhnya gitu. Banyak seperti itu teman-teman. Orang yang dimatikan. Tadinya orangnya percaya diri, dihujat terus, toksik, lama-lama dia jadi bunuh diri juga gitu. Jadi biasa aja, nikmati aja. Orang kalau dia misalkannya kalau misalkannya dia baik ya baik, kalau tidak ya tidak gitu, biasa aja. Saya tuh orangnya kenapa jadi jauh lebih tenang hidup saya sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Karena dulu kita terlalu banyak mencampuri urusan orang, dan kita terlalu banyak dicampuri urusan kita sama orang. Itu tuh bahaya. Sekarang kita harus ada batasan, independen. Kita ikuti aturan kita, Quran dan Sunnah kita, berdekatan dengan orang yang betul-betul saudara kita, yang terdekat saudara kita. Itulah mereka tuh kunci kita tuh, saudara terdekat. Nah, pilihlah teman-teman atau circle-circle yang betul tulus, dengan cara kita lihat nih, ketika kita lagi susah, terpuruk, mereka ada atau tidak. Nah, mereka lah yang akan menjadi support system kita. Nah, bersamalah dengan mereka, maka putuskan cut sesuatu yang memang bukan menjadi urusan kita. Jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang, dan jangan juga mau dicampuri urusannya sama orang lain. Itu akan tenang gitu. Nah, jadi saya termasuk orang yang biasa saja menanggapi permualafan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi saya tidak akan mau berlebihan ya. Kenapa kita tidak boleh berlebihan? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu memang pada faktanya tidak baik. Apapun itu ya, berlebihan. Bahkan beribadah saja, kata Rasulullah, aku sholat juga tidur, aku berpuasa juga berbuka. Nggak ada ceritanya itu kita puasa aja terus ya. Beribadah aja kepada Allah. Pada satu-satunya yang boleh berlebihan itu kan cinta kepada Allah kan. Tapi kata Rasulullah, aku saja, Nabi Muhammad aja yang seorang nabi, itu sholatnya juga ada berhentinya, nggak sholat terus 24 jam, walaupun beliau hobinya sholat. Gitu ya. Itu sebagai pertimbangan bagi kita nih. Jangan lupa love orange. Teman-teman, ada stiker aku. Stiker aku masih ada nggak guys? Stiker aku masih ada nggak? Oh ya, masih ada stiker aku tuh loh, Pela. Keren banget ada stiker aku Beli stiker aku mahal nggak guys? Bisa nggak sih dijadikan murah harganya biar aku dapat stikernya? Itu seru juga liatnya. Mahal nggak stiker aku? Mahal nggak? Itu ada stiker aku. Ada stiker aku, ya Allah ya. Ya Allah, subhanallah, ada lucu juga ya, ada stiker kita gitu, ada gift kita gitu. Aku kemarin tuh ketawa pas lihat Bang Loading lihat ada gift yang gambar abang, kataku kan. Ternyata TikTok tuh pintar loh, dia cariin yang karakter kita banget gitu. Tuh karakter aku tuh, keren. Emang TikTok nih lumayan. TikTok ada aja, pandai dia cari kita supaya kita jadi sering live streaming ya. Bikin semangat kita jadi live streaming gitu. Gimana caranya biar kita banyak live? Itu ya. Jadi buat teman-teman semua, saya menghimbau teman-teman semua untuk dalam diskusi lintas agama segala sesuatu, mari kita biasa-biasa saja, jangan berlebihan, apalagi ini dunia sosial media. Terima kasih banyak buat love-nya, Masya Allah. Kasih banyak loh. Unjuneva sehat terus. Iya, saya masih dalam keadaan hidungnya yang polip gatal, tapi ya, makasih Mbak Erin Sinaga. Tapi semoga tidak mengganggu dialektika kita atau kajian kita. Perlu teman-teman ketahui ya,
kita doakan saja saudara-saudara kita yang mu'alaf itu istiqomah, karena mereka tuh perjuangannya nggak main-main teman-teman ya. Karena Allah adalah Tuhan yang adil, maka kafarat itu tetap berjalan. Kita tidak tahu kafarat apa yang akan diterima oleh mereka setelah mereka menjadi mu'alaf ya di dunia. Mungkin mereka akan dihilangkan apa yang membuat mereka nyaman selama ini, entah dari segi harta, dari segi orang terdekat, banyak seperti itu. Saya contohnya itu adalah adik saya, adik bukan adik angkat, saya nggak mau bilang adik angkat, adik dalam beriman, orang yang pertama sekali syahadat di depan TikTok, namanya Jericho Huang. Jericho Huang sampai detik ini tidak pernah masuk dalam live streaming, tidak pernah mau mengambil porsi untuk menjadi orang yang terkenal. Dia tidak pernah hadir untuk berdebat dengan sesamanya. Dia tidak pernah hadir untuk memperlihatkan bahwa dia itu sudah mengerti perbandingan kedua agama ini. Dia tidak pernah hadir. Namanya Jericho Huang, dan dia menjalani kehidupannya senormal-normalnya manusia. Ini oleh si minyak kapak dari tadi ini ya, dia menjalani kehidupannya sebagaimana selayaknya Jericho Huang namanya, kalau teman-teman tahu ya. Nah, tahu nggak, dia menjalani kehidupannya memang jauh lebih tenang sekarang daripada kehidupan yang dulu, tapi dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kalian tahu nggak kafarat yang dia alami, yang dia terima sekarang ini jauh lebih menyakitkan daripada yang harusnya itu kayak dia masih bersama keluarga tercintanya, bersama ibunya, bersama apa namanya, aduh kalau ingat itu aku nangis sampai sekarang ya. Dia ditolak sama keluarga, dia harus berjauhan sama mamanya teman-teman. Dia berjauhan sama mamanya, dan mamanya sendiri adalah orang terbaik dalam hidupnya karena akhlaknya itu dibentuk oleh mamanya gitu. Jadi saya kalau lihat itu tuh memang cukup sedih ya, karena saya melihat sendiri bagaimana dia berusaha untuk berapa tahun ya, 4 tahun ini untuk ketemu sama mamanya, itu dia ditolak gitu loh. Kayak mamanya itu dia diusir oleh mamanya, tidak lagi diterima sebagai keluarga gitu. Dan itu dia tidak pernah curhat, tidak pernah cengeng, tidak pernah ngeluh-ngeluh, nggak pernah tampil di TikTok cerita-cerita menjual kesedihannya. Itu saya yang karena memang kita teman-teman ya mudah saja memanfaatkan empati publik. Kalian tahu kan kayak kemarin kejadian itu ada orang yang memang kita salahkan ya, maling yang ditangkap massa terus dihakimi ya di Bali ya, di mana itu yang di Bali sama di Morowali, ada 2 kejadian ya. Ada 2 kejadian teman-teman yang ini bikin kita sedih juga. Yang di Morowali itu dia sembunyi di Alfamaret ya. Kalau yang satu lagi di Bali itu meninggal ya, habis ya di Bali kan. Terus viral videonya, anaknya nangis. Nah, manusia itu paling gampang diaduk empatinya. Ketika semua pada viral, anaknya pada dibantuin kan. Deddy Corbuzier, Deddy Mulyadi, semuanya pada ingin. Percayalah teman-teman. Mereka tuh kalau memang tulus tuh mereka nggak akan bilang ke orang-orang gitu loh. Kenapa? Mereka tahu dengan mereka memberikan empati di hadapan publik, itu orang akan melihat mereka baik, orang akan menilai mereka baik. Makanya saya bilang ruang publik ini ruang yang paling banyak menipu, karena orang bisa mencitrakan dirinya di depan publik. Teman-teman tuh bisa empati gitu loh, bisa empati sama siapa aja. Ternyata ketika diulik-ulik, ternyata anak kecil itu yang menangis itu pas dibantuin, ternyata dia kaya raya, gitu lah. Jadi kayak, makanya kita tuh biasa aja gitu, biasa aja. Makasih Papa Arda, biasa aja, santai aja, jalani aja, nothing tulus aja gitu loh. Jalani aja untuk hari ini tuh dapat apa, jalani aja hari ini gitu ya. Jalani aja untuk hari ini. Hari ini tuh kayak apa yang harus kita ambil hari ini. Misalnya kita ya harus sholat, harus jalani hidup, harus bekerja, begitu aja. Nggak usah kayak berlebihan gitu loh, karena itu hanya akan merugikan kita. Salam RXZ member Kak Uni. Terima kasih buat para member ya. Teman-teman jangan lupa di love orange kan ya. Love orange ini ternyata katanya yang bikin kalian tuh jadi fans club aku. Jadi pas aku live streaming tuh kalian pasti lihat gitu loh. Kalian tuh aktif gitu. Itu yang membuat komal-komal lain tuh besar ternyata karena mereka ikut fans club gitu. Jangan lupa ya bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung.
Aku lagi minta maaf nih karena hidung aku lagi ada problem ya teman-teman ya. Hidung aku ini ada polipnya tuh kambuh ya. Jadi aku tuh tadi lagi habis beres-beres kasur kan, bentak-bentak kasur, tiba-tiba debunya tuh kena hidung. Nah sejak debunya kena hidung tuh hidung aku gatal. Sampai sekarang belum selesai di gatalnya nih. Di sini tuh gatal banget karena aku polip. Oke, kita kajian. Tema kita masih tetap sama ya seperti kemarin. Bisa nggak firman jadi anjing gitu ya? Nih, kita tanya ini ya, bisa nggak firman jadi anjing? Ini tema kita ya. Tema kita cuma ini sebuah pertanyaan ya. Bisa nggak firman menjadi anjing? Kenapa kita bertanya seperti ini? Karena ada pernyataan. Pernyataannya adalah Tuhanku bisa menjadi apa saja. Firman Tuhanku bisa menjadi apa saja. Maka pertanyaannya, bisakah firman menjadi anjing? Hitam karebam, bisa lah katanya. Wah, bisa ternyata Tuhannya jadi anjing. Ngeri banget ya, ngeri banget. Takut kita ya. Nah inilah perbedaan kita teman-teman ya. Kerangka berpikir kita itu berbeda dengan teman-teman kita Kristen ya, berbeda sekali. Kalau kita jangankan menjawab, bertanya aja kita nggak mampu loh. Jangankan kita mengatakan Tuhan bisa atau tidak seperti yang kita mau. Bertanya ini aja kita nggak mampu, kita nggak bisa. Jangankan kita bertanya, jangan kita menjawab pertanyaan ini ya. Bertanya ini aja kita kepada Islam itu kita nggak mampu loh. Nggak bisa. Kalau mereka berani menyatakan Tuhan kami bisa menjadi apa saja, dan menurut kitab Yohanes firman itu menjadi daging. Pertanyaannya, kalau jadi daging, kenapa harus daging manusia saja? Bisa nggak jadi daging anjing? Kan gitu. Maaf Uni, saya curiga Majid adalah Kristen C6. Banyak teman-teman tidak menyadari, tolong di counter. Saya nggak perlu counter Majid. Dia sudah menyatakan dia tidak percaya kepada hadis. Apa yang mau di counter? Majid bisa sesat karena dia tidak percaya hadis. So apa yang mau di counter? Kita sudah tahu dia tidak terima hadis. Kenapa dia masih terima Quran? Supaya dia bisa menggunakan Quran untuk dijadikan sebagai bahan untuk olok-olok di dalam komalnia. Ngapain? Literasinya aja dia nggak percaya hadis. Terus apa yang mau dikonter dari dia? Hanya karena dia bisa bahasa Arab. TKW TKI juga bisa bahasa Arab, belum tentu bisa menafsir Quran. Kita nggak perlu mengcounter orang yang sudah menyatakan terang-terangan kesesatannya. Ngapain? Percaya kepada hadis kok. Ya, dia tidak percaya kepada hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rifa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agamanya apa Pak? Islam. Ya, ada keperluan apa? Ya, saya ingin bernarasi sedikit. Nggak bisa Pak. Maaf Pak, nggak bisa. Kalau bernarasi nggak bisa. Bukan narasi lah. Bagi peluang sekejap sih ya. Ya, tapi saya gini Pak. Saya kan khawatir nih. Saya tak tahu Bapak baru pertama masuk. Nanti kalau Bapak bernarasi, narasinya bertentangan dengan saya, nanti kita berdebat. Tidak. Bukan jadi, narasi lah. apa? Pandangan. Ya, pandangannya tentang apa Pak? Oh ya, pandangan untuk Tapi siap ya di counter saya kalau seandainya tidak sepakat dengan saya nanti. Saya nggak bisa mendiamkan kalau ada pernyataan yang bertentangan dengan saya, dengan teman-teman Islam gitu loh. Saya kasih waktu 1 menit lah, silakan. 1 menit. Oke. Saya sebenarnya bersyukur dekat kita punya semua apologet Islam. Cuma pandangan saya kalau boleh lah, semua yang kita punya yang Islam mendengar, melihat, kalau boleh memberi bantuan lah untuk kita punya apologet, membantu begitu. Sebab apologet kita ni terlalu banyak membuang waktu untuk memberi penerangan tentang Islam kepada non-muslim.
Jadi ada pada pandangan saya sebagai untuk memberi sedikit sumbangan macam apa saham lah, saham syurga biarlah yang pendengar muslim sedikit membantu dari segi sudut sumbangan begitu. Macam maksudnya kita support, saya bangga begitu. Itu saja yang saya nak yang ingin beritahu lah. Bagi sumbangan untuk apologet kita, sebab saya selalu Oke, baik. Mereka sudah banyak menyumbang ya, saya kasih tahu sama Bapak, banyak sudah mereka-mereka yang telah berkorban harta juga Pak. Saya kasih tahu nih sama Bapak nih. Ya, alhamdulillah. Kalau Bapak karena tidak lihat, sebetulnya yang lebih hebat itu perjuangannya itu adalah kontributor dan donatur dari zaman dulu. Cuman jangan salah loh, tidak sedikit donatur dan kontributor itu kecewa. Kenapa saya bilang begitu? Kan saya bilang itu biasa saja. Ada di antara mereka yang kecewa. Kenapa? Kadang mereka kasih ini dan itu, tapi ternyata mereka tidak dihargai. Itu ada yang kayak gitu. Makanya terkadang mereka berhenti menjadi donatur para apologet. Kenapa? Saya pernah lihat itu. Ada salah satu orang netizen yang ngadu ke saya tuh. Dia support apologetnya, tapi pas dia komentar malah dimaki sama apologetnya. Saya pernah itu. Jadi kita ini kadang ya, saya tidak melarang Bapak menasihati seperti itu. Tapi itu adalah hal yang umum yang bisa dilakukan oleh para donatur. Dan yang nonton kita nih jangan salah, banyak orang kaya teman-teman. Cuman ketika mereka sudah kasih support, kasih ini, ternyata apa yang mereka lihat, mereka nggak tahu uangnya kemana gitu. Setelah mereka nggak tahu uangnya kemana, habis itu mereka cuman menyapa apologetnya langsung maki-maki. Itu pernah itu kejadian begitu. Makanya terkadang kasihan sama mereka. Saya juga kasihan gitu loh. Kalau saya orangnya dari dulu tuh mendengarkan curhatan para donatur aja, Uni saya begini begitu ya, dalam hati saya bilang ya makanya lain kali kalau seandainya mau berdonasi itu ikhlas, kita mau dipakai uangnya buat apa, yang penting niat kita. Niat saya adalah supaya uangnya dipakai buat berdakwah ya, lalu dipakai buat yang lain, buat ini, maka serahkan kepada Allah. Itulah kenapa kita harus berpikir, kita harus ikhlas. Sama kayak apologetnya, jangan pula apologetnya kalau nggak ada yang support, nggak ada yang kasih gift, malah nggak mau live streaming lagi. Kalau jadi apologet itu, jadi pendakwah itu, mau kau dapat duit, mau enggak, kau jalan terus. Kenapa? Kalau berarti kau berhenti ketika nggak dapat duit, berarti tujuanmu uang. Berarti kau nggak ikhlas lillahi ta'ala. Begitu kawan-kawannya. Ya Tramadol, buka kamera Tramadol. Kakak Zizi, jazakumullah khair katsiran. The super stikernya, Masya Allah. Tengok saya nih ha. Kakak Zizi itu ha, dia kasih dolar Singapura. Belum Dulu bisa. bentar dek ya. Kakak Zizi itu dia kasih di dalam ini. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada Kak Zizi. Kalau saya bisa peluk-peluk Kak Zizi, saya peluk dia. Tapi saya tak bisa peluk dia, jauh dekat Singapura. Tapi secara manusiawi saya senang dikasih stiker super begitu. Senang lah orang dikasih duit, siapa pula tak senang. Tapi saya kan tak mungkin berlebih-lebihan kepada Kak Zizi. Oh Kak Zizi cintaku, sayangku, donaturku, bla bla. Jijik pula Kak Zizi nanti. Jijik pula aku katanya kan. Apa pula Uni ini katanya dikasih duit dolar segi dia dikasih duit dolar Uni ini langsung macam itu, kata dia. Tak suka pun kata Kak Zizi. Tapi karena saya, Masya Allah Kak Zizi, terima kasih, semoga Allah membalas kembali. Ya Kak Zizi, ya biasa saja. Kita biasa saja. Kita tuh kayak biasa aja gitu. Aku emang nggak biasa orangnya. Ya Tramadol, untuk apa naik ke atas kalau tidak bisa buka kamera? Kak Zizi, makasih banyak. Mau tanya-tanya. Buat apa nanya-nanya? Kira-kira manfaat mau bertanya itu ada nggak buat kamu? Ya ada lah, orang bertanya kan pasti ada manfaatnya. Oke, silakan. Kalau memang kau memang ingin mendapatkan manfaat dari komal ini, berarti kamu ingin mendapatkan manfaat dari komal ini. Karena berhubung kami adalah umat rahmatan lil alamin, maka komal ini harus bermanfaat walaupun untuk orang sepertimu. Silakan. Pertanyaan pertama.
Saya kan tidak percaya Tuhan. Apakah itu masih takdir Tuhan, termasuk takdir Tuhan? Iya, masih takdir Tuhan. Takdir karena Tuhan mengetahui. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, itu ketetapannya berdasarkan pengetahuan Allah. Apalagi pertanyaan selanjutnya. Bentar teman-teman, ada biawak teman-teman masuk ke rumah. Kan biawak cicak gede. Apalagi yang mau katanya? Aduh, suruh diturunkan katanya. Yaudah fokus saja sama saya. Silakan kamu tanya apa? Kamu tanya saja, bertanya aja pun menggigil. Inilah kadang-kadang orang nih. Kamu laki-laki, bertanya aja kamu menggigil. Nanti naik lagi. Oh ya udah kalau gitu turun. Bentar dulu ya, aku lagi mengusir biawak masuk rumah nih. Biawak masuk komal, biawak pun masuk rumah. Ada aja lah hidup ini ya. Bukan cuma di komal ada biawak teman-teman, tapi di rumah pun ada biawak. Keluar kalian bingkar ruang. Bingkar ruang. Ditokek besar nih. Keluar. Bentar kawan-kawannya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman maaf ya. Maaf teman-teman sebentar. Mati kau. Lari lagi dia. Mana dia? Aduh. Mana teman-teman? Mana ini? Ya Allah. Matilah aku nih. Astagfirullahaladzim. Hus. Pergi keluar sana. Matilah. Alah sembunyi dia. Udahlah biar aja lah ya, kasihan netizen. Keluar. Udah maaf teman-teman ya. Biarlah angkat kaki aja aku ya. Angkat aja di kakinya di atas kursi. Merinding. Halo. Bukan itu, apa namanya tuh, kayak itu loh, kayak tokek besar itu. Halo Doka. Salam semangat. Oh iya, Islam, agamanya Islam. Oke, kasih bang. Oke, begini ya. Kalau kita bahas tentang bagaimana kerangka berpikir, kerangka teologisnya umat Islam teman-teman ya. Kerangka berpikirnya umat Islam itu memang berbeda jauh dengan kerangka berpikirnya umat Kristen. Kenapa saya bilang berbeda jauh? Yang pertama adalah kerangka teologisnya umat Islam itu yang pertama, kita itu sudah diikat dengan pernyataan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maksudnya apa? Allah laisa kamitslihi syai', kita sudah diberikan pengetahuan bahwa apapun, bagaimanapun pertanyaan kita dan bagaimanapun pernyataan kita tentang zat Allah, maka itu bukanlah yang sesungguhnya. Ya, karena tidak ada yang setara dan semisal. Nah, sementara kita kan mendapatkan informasi dari hasil kognitif dan hasil indrawi, kita taunya apa yang nampak secara zahir saja, secara yang kita bisa empirikan, kayak kita lihat cahaya begini, sedangkan kita saja tidak bisa menentukan bagaimana bentuk angin gitu. Itu hanya analisis kita, praduga kita bahwa angin itu kira-kira bentuknya begini dan begitu. Nah, inilah kenapa kita tidak pernah mempertanyakan bagaimana Allah setelah ada jawabannya bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, karena itu adalah jawaban yang menyeluruh, jawaban yang sudah sangat-sangat clear gitu. Seperti itu. Assalamualaikum Uni, judulnya jangan kasar gitu dong Uni, ada kata anjingnya nggak bagus. Saya bingung gitu ya, yang mengatakan kata anjing kasar itu siapa sih? Anjing itu memang makhluk yang ada, terus mau dihilangkan anjing? Heran ini. Makanya kadang-kadang teman-teman itu tolong ya, maksudnya mohon maaf nih, pahami dulu, anjing itu makhluk yang ada, dan yang memberi nama dia anjing adalah kita manusia. Kita diskriminasi anjing. Banyak orang-orang yang menjadikan anjing sahabat setianya, bahkan manusia lebih buruk daripada anjing. Banyak manusia anjing yang lebih mulia daripada manusia lebih banyak, bahkan anjing yang masuk surga juga ada. Anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa saya tidak boleh bertanya bisakah firman menjadi anjing? Ini kan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Ya ini kan sebuah pertanyaan. Kenapa harus anjing? Ya saya cinta juga sama anjing. Kenapa emangnya? Kan saya dengar ya. Kita manusia ini, jangan kita merasa bahwa kita lebih mulia daripada anjing. Terkadang anjing lebih mulia daripada manusia loh, serius. Kalian
Kalian pernah nggak anjing ngeroyok sesama anjing gara-gara menyolong? Nggak ada. Ini 2 kali kejadian nih di Morowali sama di Bali. Manusia mau mencuri, dikeroyok massal sampai mati, itu lebih anjing daripada anjing kelakuan, saudara. Memang kita tidak bisa bilang ini, tapi masalahnya kita sendiri yang memberi nama bahwa hewan berkaki 4 yang sering kita remehkan dan kita rendahkan itu bernama anjing. Kita yang memberi nama, maka kita sepakati. Lah pertanyaannya, bisa nggak Tuhan firman menjadi anjing? Itu kan sebuah pertanyaan. Selama ini saya kan sudah sering bertanya, bisa nggak Tuhan firman jadi iblis? Ternyata nama iblis itu lebih dianggap gini. Mari kita coba stop untuk memberi nama bagus terhadap perbuatan maksiat dan keingkaran. Contoh, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kayak gini nih, saya tuh kayak nggak mau menyebutkan LGBT. Kenapa? Di TikTok ini kadang terpaksa kita nyebut LGBT karena kita takut di-ban sama TikTok. Dulu kalau kita bilang BNCON itu langsung di-ban sama TikTok loh. BNCong gitu, kita langsung di-ban sama TikTok. Katakan saja mereka adalah pecinta lubang tai. Ya, katakan saja mereka pecinta lubang tai. Sudah, ya. Seperti itu. Kenapa kita harus berbahasa basi untuk sesuatu yang memang maksiat? Kayak kita menghargai perasaan pelaku maksiat gitu. Halo. Masih sehat, Kak? Masih sehat? Sehat aku. Berarti lebih mahal kesehatannya daripada kekayaan. Lebih mahal aku daripada kau memang. Oh, lebih mahal kau daripada aku. Iya, di bawah lah kau cari duit dulu yang banyak ya. Kayaknya curhat kali, barat kali masalah hidupmu, di bawah aja. Lagi nggak mau dikonsultasi sama orang-orang susah ya. Kalau kau lagi susah, kau tanya sama Mama Dede, jangan sama aku ya. Kayaknya berat kali masalahmu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan terbiasa untuk memberi nama bagus kepada mereka yang memilih. Memang gini ya, ada sebutan PSK, pekerja seks komersial. Padahal mereka itu pelacur. Wah, janganlah kita bilang pelacur, nanti hatinya tersakiti. Loh, pada dasarnya memang dia pelacur, mau diapain kan gitu. Kalau nggak mau dibilang pelacur ya jangan jadi pelacur lah. Sama kayak gini, jangan bilang kapir lah sama Oten katanya. Terus bilang apa? Bilang aja nonis katanya. Lebih kejam lah nonis. Nonis itu kan tidak selamat. Kalau kapir itu menutup diri gitu loh. Kadang orang-orang nih, kita tuh kayak pengen banget dimanjakan telinga kita, padahal apa yang kita katakan kadang nggak sesuai esensi. Ya kalau saya orangnya lebih senang menggunakan diksi-diksi yang tajam supaya membuat orang berpikir. Kenapa otak orang yang sudah kusut itu harus disetrum terkadang? Banyak orang tersesat gara-gara dinina bobokkan dengan diksi-diksi yang terdengar indah, teman-teman. Itu kalian di gereja-gereja itu, kalian dengarkan baik-baik ya. Apa katanya? Mari kita berhubungan intim dengan Tuhan dan kita dijamah. Mereka sosok gunakan bahasa-bahasa yang kayaknya tuh kayak indah didengar. Kita ini agama kasih. Akhirnya mereka ternina bobokkan di situ. Coba kalau saya masuk ke gereja mereka, ya, kalian akan ditusbol sama Tuhan nanti dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 9. Apa tusbol unit? Ditusbol depan belakang. Kenapa ya? Karena kalian dikawini laki-laki kayak mana. Jadi kaget mereka kan, kok bisa? Makanya kita kalau gunakan bahasa-bahasa yang memang betul-betul memacu otak mereka berpikir, karena itu memang esensi, mereka jadi kaget. Ya juga ya, nanti aku ditusbol Tuhan. Marilah kita menyembah kepada Yesus yang terkutuk. Kaget gereja kan, kok gitu kau Ripa, kok menghujat kau? Baca Galatia pasal 3:3. Benar juga ya katanya. Ketika kita jujur menyampaikan naratif, mereka pada akhirnya tidak akan mau lagi menyembah kepada manusia. Wahai penyembah anak manusia, ada nggak berani pendeta gitu ngomong depan publik? Wahai para penyembah manusia yang beranus bertulang lunak, wahai para manusia yang penyembah manusia berbulu, ada nggak yang berani ngomong gitu? Nggak ada, tapi kenyataannya kan memang begitu. Halo Sabirin. Iya, ini Ripa. Agamanya apa? Tema ini, Ripa. Ya, buka kamera. Kalau mau menanggapi tema, buka kamera. Oke ya. Ripa. Ya, sebentar. Ripa tahu firman ini. Sebentar bro. Lela Lilo agamanya apa? Mau turun atau di bawah?
Assalamualaikum. Salam Islam ya, di bawah dulu ya Pak ya. Yang kita fokus kepada Bang Sabirin ini. Oke, silakan Bang Sabirin. Apa tadi yang mau ditanyakan? Oke, kamu sadar nggak bikin tema seperti ini? Sadar banget. Tahu sadar. Kamu tahu firman itu apa? Siapa? Dalam Firman itu Alkitab? adalah perkataan. Firman dari bahasa Persia. Dari kata farman, artinya perkataan. Ya, kemudian diambil oleh kamu kan bertanya, saya menjawab. Firman itu dari bahasa Persia, kata farman, artinya dekret dan keputusan untuk pemimpin atau presiden. Kemudian diambil kata firman, diinterpretasikan untuk istilah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan di dalam Bible. Silakan. Oke. Berarti Maka kamu pertanyaannya, bisakah firman menjadi anjing? Itu pertanyaan. Silakan dijawab. Berarti kau mengatakan bahwa firman itu menjadi anjing, begitu? Bisa membedakan pernyataan dan pertanyaan enggak? Iya, kalau sudah pertanyaanmu begini pasti merujuk ke situ. Pertanyaannya, bisakah firman jadi anjing? Ini bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu begini, firman telah menjadi. Dengar dulu, bro. Kalau tak pandai bahasa Indonesia, belajar bro. Jangan ngajarin saya. Ini sebuah pertanyaan. Ini nih orang-orang ini nih, entah ngerti bahasa Indonesia apa enggak nih. Kamu ngerti nggak perbedaan pertanyaan dan pernyataan? Ngerti nggak bedanya? Oke, apa dasarnya kamu membuat tema seperti ini? Dasarnya adalah Yohanes pasal 1 nomor 14 dan juga pernyataan orang Kristen yang mengatakan Tuhan kami hebat, bisa menjadi apa saja. Maka dari pernyataan orang Kristen yang mengatakan Tuhannya bisa menjadi apa saja karena berkuasa, saya bertanya, kalau begitu bisakah Tuhan kalian menjadi anjing? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Oke. Menurut Alkitab dan Al-Quran, firman itu adalah perkataan Allah. Jadi di diri Allah itu ada firman, ada roh. Jadi Saya tidak bertanya itu. Saya bertanya, bisa? Oh, tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan firman adalah Allah. Saya bertanya kepada kalian. Anda ngerti nggak sih? Ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Pak? Anda kalau nggak bisa jawab, ya saya tunggu bala. Kalau memang ada bala, saya tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi anjing? Saya tidak pernah menghina. Saya tanya, bisa nggak Tuhanmu jadi anjing? Itu aja, bisa nggak? Ini kan sudah menghina namanya. Saya bertanya, sudah menghina bisa yang nggak? Maha Kuasa. Hati-hati kau. Nggak usah kau ancam-ancam aku. Ya sudah, kalau begitu kau jawab. Kau Bisa nggak siap-siap firman? Kau pikir Alah. firman ini keluar dari Allah dan firman ini adalah Allah. Nah, makanya jadi pertanyaannya, anjing? Itu ya, dalam bisa nggak? pikiranmu itu. Bisa nggak jadi anjing? Bisa nggak jadi anjing? Kalau dalam pikiranmu mungkin bisa, karena kamu membuat tema seperti itu. Tidak pernah. Kami tidak pernah, umat Islam tidak pernah mengatakan firman bisa jadi anjing, itu nggak ada. Iya, kenapa kamu buat tema Tapi seperti anjing itu? diciptakan Berarti tujuanmu seperti ini. ke sana seperti itu. Betul, saya bertanya kepada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya bisa jadi manusia. Ketika Tuhan kalian bisa menjadi daging, maka pertanyaannya, bisa nggak Tuhanmu jadi anjing? Ya, kenapa kau dapat tanyakan Tuhan itu bisa jadi manusia? Saya pengen bertanya, bisa nggak Tuhan jadi, kalau saya bertanya bisa nggak Tuhan jadi manusia, kalian sudah jawab bisa. Sekarang saya mau ganti pertanyaan, bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing? Itu kamu sudah melukai hati Allah itu. Loh, Jadi kamu kok jadi ini memang nggak bisa. kok Tuhan, nggak bisa. Tuhan terluka Namanya pula. yang Maha Inilah Kuasa itu Tuhan nggak aja bisa terluka. Gimana ini Tuhan bisa terluka? Masa Tuhan bisa terluka sama saya? Nggak Saya masalah. nggak takut. Saya nggak pernah masalah. takut kepada. Saya tidak pernah takut iya. kepada sesuatu yang tidak jelas ya. Saya tanya, ketika kalian mengatakan firman Tuhan saya bisa loh jadi daging, bisa loh jadi manusia, saya bertanya, bisa nggak jadi anjing? Itu aja, kenapa kau tersakiti? Bukan, memang pada dasarnya otakmu itu kan begitu. Ya memang otak saya Jadi cerdas. makanya kau makanya. bikin tema seperti itu. Betul, karena saya pengen tahu. Dengan kecerdasan kamu itu bisa jadi seperti ini, menghina yang Maha Kuasa kan? Sejak kapan saya menghina? Bertanya itu sebuah penghinaan. Apakah bertanya penghinaan? Saya tanya dulu, kenapa Bapak merasa terhina? Saya tanya, kenapa Anda merasa terhina? Yang mengatakan Tuhan bisa jadi manusia mati terkutuk itu saya atau Anda? Enggak.
Saya tanya dulu, yang Karena percaya kamu bahwa mengerti Tuhan, tentang Alkitab. iya dengar bro, kan Anda yang bilang, aja enggak mengerti. apa ini? Bro, Anda tersakiti kenapa? Kan yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, mati terkutuk, hina, miskin, nista, itu kan kalian Kristen. Maka ketika ada manusia yang adalah jelmaan Tuhan, maka saya sebagai orang cerdas bertanya, bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing? Kalau jadi manusia kan bisa, jadi anjing bisa nggak? Itulah kecerdasanmu, memang itulah kecerdasanmu. Ternyata malah tersakiti dengan kecerdasan saya. Ya saya pikir mau menjawab, ternyata tersakiti dengan masa saya cerdas saja kalian masa gara-gara kecerdasan saya kalian tersakiti, kan lucu itu. Pertanyaan saya itu pertanyaan rasional. Nggak, pertanyaan ini bisa dijawab nggak? Kalau nggak bisa dijawab turun lah Pak, ngapain di atas? Bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Menurut Bapak gimana? Ini kan nggak bisa Tuhan jadi anjing. Oh, jadi berarti binatang, Tuhan Bapak maksudmu tidak itu. berkuasa karena nggak bisa gitu, nggak bisa karena nggak berkuasa. Tapi Tuhanmu bisa berkuasa. Oh, Allah Bisa Subhanahu wa jadi Ta'ala itu anjing. nggak mau dia, jangankan jadi anjing, jadi makhluk aja dia nggak mau kok. Dia udah bilang mana mau Tuhan saya jadi makhluk, Tuhan saya kan Tuhan bukan makhluk. Jadi Tuhanmu kan berwujud juga. Wujud Tuhan saya wujud Tuhan, bukan wujud manusia. Oke, saya akan tunjukkan ayatnya di Al-Quran ya. Menurut Al-Quran Silakan. itu, kenapa Allahmu, junjunganmu, keselamatanmu lah. Ini Al-Quran yang ngomong. Tangannya Apa kata kanan Quran? semua. Coba kasih. Mana? Coba tunjukin ayat, tunjukin Qurannya ayatnya. Coba tunjukin ayat Qurannya. Ayat Quran surah berapa? Ayat berapa? Ya mana? Quran surah berapa? Mana itu tertulis? Iya surah berapa? Surah apa? Surah apa? Allah itu tangannya kena Iya semua, surah Buset apa? dah, Kau ya. kalau fitnah kau kena undang-undang ITE loh. Kau fitnah agama orang loh. Kalau aku nggak memfitnah, aku bertanya di mana ayatnya? Kalau tangan kanan Allah. Ya mana? Mana surah apa? Surah apa? Allah itu kan Mana? tangannya kanan semua. Mana? Ini teman-teman Tulis. kalau udah melaporkan kena nih teman-teman, karena dia bilang di Al-Quran dikatakan tangan Allah kanan semua. Mana dalilnya mana? Ada tertulis kan? Ya mana? Di mana Quran surah apa? Ayat berapa? Saya cari nih. Mana? Ya mana? Sabar aja, Ayat. cepat-cepat, Ya Bang. silakan. Ya mana Adalah. tunjukkan. Ya mana? Adalah berarti kau ngarang. Mana tunjukkan ayatnya. Tunjukkan. Buka ayatnya. Buka ayatnya. Surah mana? Biar ku jelaskan. Surah mana? Ini orang teman-teman. Sebetulnya orang ini adalah penghujat yang Mereka bisa bersembunyi jelaskan karena dia juga. dengan teman-teman ya. Cara-cara kita melihat orang-orang yang betul penghujat adalah begini teman-teman ya. Orang yang mengaku-ngaku ajaran kasih sebetulnya adalah orang-orang yang menunjukkan kedombaannya pada serigala. Ketika dia mengatakan di Quran tangan kanan Tuhan kanan semua, dia nggak mampu tunjukkan ayatnya. Kalau saya bukan membuat sebuah pernyataan, saya bertanya berdasarkan Yohanes pasal 1:14 ya, udah ini dia dicabutnya modemnya kan, dimatikannya hotspotnya. Di dalam kitab mereka tertulisnya begini. Tuhan firman itu telah menjadi daging. Loh, daging itu milik semua makhluk, teman-teman. Jangan bilang anjing tak berdaging. Kalian pikir anjing itu cuma tulang sama kulit? Kalau Tuhan bisa menjadi daging, pertanyaannya bisa nggak menjadi anjing? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Saya ingin tahu. Mereka yang jelaskan, malah mereka tersakiti dengan pertanyaan. Kenapa tersakiti dengan pertanyaan ini? Coba, ini kan pertanyaan. Kalau nggak mampu jawab, silakan jangan dijawab. Tidak bisa Tuhan saya jadi anjing. Berarti mereka sudah mengingkari pernyataan bahwa Tuhanku bisa jadi apa saja. Selesai, berarti kalian kontradiksi. Maka sadarlah kalian, jangan lagi mengucapkan dan perkataan Tuhan saya bisa jadi apa saja. Kenapa? Tuhan itu bisa menjadi apapun yang dia inginkan, bukan yang kalian kehendaki. Maka kita harus menemukan di mana dalilnya Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pernah mengatakan dia mau jadi manusia. Kalau tidak pernah berarti ngarang bebas. Terima kasih. Ini enggak mengatakan dalam Quran ada tertulis. Mana tertulis? Songong. Jangan kalian itu menyampaikan sebuah pernyataan yang kalian nggak tahu, berbahaya nanti kena tangkap polisi. Nanti kita saling mengingatkan ya, penistaan agama teman-teman ya, itu kena pidana ya.
Dan penistaan agama itu juga akan diadili, nggak langsung dituduh tiba-tiba masuk penjara gitu aja, tidak, harus ada bukti-buktinya dulu penistaan. Ya, kalau saya ini kan selalu melivekan diskusi saya dari awal, lihat dong tujuan saya ngapain. Kenapa saya bertanya? Ini harus dipertanyakan loh. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang mengatakan merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan begini, Allah kalian tidak maha kuasa katanya. Kalau Tuhan kami bisa jadi apa saja termasuk jadi manusia katanya. Oh ya, kalau begitu kalau Tuhan kalian bisa jadi apa saja bisa nggak jadi anjing? Nah, silakan jawab pertanyaannya. Ya. Silakan kalau mau diskusi sama saya. Nah, terkait tentang diksi bahwa pernyataan Allah memiliki tangannya kanan semua, bukan berarti Allah itu seperti manusia punya tangan 5 jari berkulit berbulu begini, tidak berurat, tidak begitu. Ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah, tentang wajah Allah, betis Allah, tangan Allah, itu para ulama ada 3 metodologi. Contoh ditahfiz, tidak ditakwil, dibiarkan begitu saja tanpa memaknai seperti makhluk, atau ditakwil, dipindahkan maknanya kepada yang pantas. Makanya salah satu makna dari tangan kanan adalah kekuasaan Allah. Maksudnya Allah menetapkan segala sesuatu tidak pernah yang buruk, semuanya baik gitu loh. Cuman kenapa menjadi buruk pada manusia, pandangan manusia? Karena manusia sendiri yang membuat itu menjadi buruk gitu. Nah, dalam Quran itu kalau berbentuk dua musibah itu selalu adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Kalau ujian itu biasanya membuat manusia semakin menjadi manusia yang kuat dan hebat. Begitu, itu baik semua ketetapan Allah gitu. Begitu ya. Silakan buka kamera Topan. Buka kamera Topan. Belum, Nek. Topan buka kamera. Udah minum obat TBC belum? Kau lah minum ambeien sana sama binimu. Minum obat HIV jangan lupa ya. Ya kalau nggak berani, kalian kalau seandainya tidak punya kemampuan menghadapi saya, nggak apa-apa, kita nggak paksa naik kok, di bawah aja tap-tap layar, komentar aja di bawah, Riva TBC nggak apa-apa, komentar aja di bawah meramaikan, jangan naik. Naik nggak bisa buka kamera, katanya punya roh Tuhan dalam dirinya, kayak ketakutan Tuhan dalam dirimu dengan saya gitu. Seolah-olah Tuhan dalam dirimu, Holy Ghost dalam dirimu berbisik, jangan buka kamera, takut kita syiripa, katanya diludahinya kita nanti. Ya? Kau bilang saja, maaf Ripa, saya tuh ketakutan sama kau, karena apa? Dan dalam diri saya itu membisikkan kepada saya, hati-hati dengan si bunda gembala itu, di hardinya kita bertiga, nanti berempat kita, kata Tuhan 3 kau 1, jadi 4. Ya, karena kata pendeta mereka itu 3. Pendeta yang menjelaskan bahwa kita ini trinitas loh katanya. Nah, kalian tubuh kalian trinitas, Tuhan kalian trinitas, sudah 6 itu, 6 ya, 6. 6 kalian berhadapan dengan saya ketakutan, baik Tuhannya, baik orangnya ketakutan, gak berani menghadapi saya. Kasih yang udah kasih lope-lope uniripanya ya, gitu. Pasien selanjutnya, kita cuman bertanya, heran saya ya, ini saya belum menjelaskan babi-bu dan ini dan itu loh, cuman bertanya doang, mereka udah pada kejang dan tantun, kenapa ya? Begitu powerfulnya umat Islam ini ya. Umat Islam ini kalau bertanya, dulu Ibnu Rus sudah mempertanyakan hal yang pada waktu itu dianggap ekstrim, tapi bahasanya lebih diperhalus ya. Ibnu Rus menggunakan bahasa akademis. Mungkinkah Tuhan menciptakan batu, kemudian batu itu berat sampai dia tidak mampu angkat? Sebetulnya narasinya itu pertanyaannya tujuannya sama, teman-teman. Ya, kenapa? Ini bertanya kepada orang yang mengaku bahwa Tuhan saya bisa jadi manusia. Maka ketika Tuhan menjadi manusia dan melemah manusia itu, Ibnu Rus membuat sebuah pertanyaan. Dan ternyata pertanyaan itu memantik kepala orang-orang yang berpikir bahwa oh iya ya, sebetulnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi patut dan pantas nggak Tuhan seperti itu, gitu loh. Nah, kalau Uni Riva ini kan bahasanya bahasa Bible. Kenapa Uni Riva itu kok kasar omongnya? Saya sebenarnya bukan kasar, saya mengikuti Bible karena memang di Bible Tuhan menganjing-anjingi orang banyak.
Tuhan menjadi daging. Lah saya ingat lagu-lagu inilah, makan anjing dengan sayur kol, ada daging anjing. Saya bertanya saja, kenapa pertanyaan saya membuat kalian menuduh saya menghujat? Sejak kapan itu penghujatan? Itu kan pertanyaan. Kalau di Islam pertanyaan ini memang penghujatan, karena Allah sudah bilang Allah itu laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak pantas pertanyaan itu kepada Allah. Loh, kalau kalian kan mengakui Tuhan bisa jadi apa saja, kenapa ketika ditanya Tuhannya bisa jadi anjing kalian tersakiti? Kan aneh. Kalau Pak Dondi ditanya bisa nggak Tuhan menjadi iblis, gitu, bisa nggak Tuhan kalian jadi iblis? Enggak. Ya, ada begitu ya. Silahkan kita naik ke atas. Artinya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'. Artinya laisa, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama seperti Allah, tidak ada yang sederajat, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang bisa diumpamakan seperti Allah. Seperti itulah kami memaknainya. Jadi jangankan bertanya bisa enggak Allah jadi hewan, astagfirullah. Bertanya itu aja kami sudah sangat ketar-ketir dan ketakutan, karena itu ada pertanyaan yang tidak layak dan tidak pantas kepada Allah. Karena dalam Quran Allah bukan ditanya, tapi Allah yang akan bertanya kepada kami. Gitulah kami menempatkan bagaimana Tuhan kami ya. Tuhan kami adalah entitas yang tertinggi, yang maha mulia. Jangankan bertanya seperti ini ya. Jangankan menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja. Menyatakan pertanyaan ini aja kami tidak berani loh kepada Tuhan kami loh. Tapi kalau kalian kan mengatakan begitu, Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Begitu. Ya, teman-teman jangan lupa ya ikut fans club aku dong. Diklik tuh all of orange, teman-teman, ikut fans club. Halo Krim, dibuka kameranya. Halo babi betina. Ya buka kameranya babi jantan. Pemakan babi. Betina. Buka kameranya. Saya lagi makan babi. Ya buka kameranya ke babi-babian, buka kameranya. Babi betina. Ya udahlah, keluarga babi turun ke bawah ya. Ya turun ke bawah. Tadi itu Kristen, itu agamanya Kristen ya. Kenapa mereka ke babi-babian? Ya makanannya hari-hari babi, kalau nggak anjing nggak babi, nggak anjing nggak babi, nggak anjing, makanya ke anjing-anjingan dan ke babi-babian. Ya, begitu teman-teman ya. Wajar itu, wajar mereka begitu. Makannya tiap hari babi. Halo Kak. Assalamualaikum Hus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada yang mau sampaikan Pak? Kasih turun saya di orang itu Hus. Macam-macam saya di orang itu. Iya, oke. Kasih Pak. Ya, buat teman-teman semua, kalau tidak mampu menjawab pertanyaan ini nggak apa-apa, kan nggak dipaksa menjawab pertanyaan ini. Saya memang ada maksa-maksa kalian wajib lo menjawab pertanyaan ini, kalau nggak saya geruduk. Ada gitu, Unirifa bilang begitu. Wajib lo kalian jawab pertanyaan ini, kalau nggak kami geruduk. Mana ada kayak gitu, cuman bertanya. Kata Firman menjadi anjing, bisa, wah bisa kata Leni itu. Bisa dong ya Tuhan kalian jadi anjing. Aduh, saya harus jaga-jaga diri nih sama anjing. Takutnya kalau ada anjing yang gigit saya, taunya Tuhan yang nyamar, kan kita takut. Ini pertanyaan saya, bisakah Firman menjadi anjing? Itu pertanyaan, bukan penistaan. Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Assalamualaikum Uni. Aku mau nyampein aja. Ini ke saya pemilik keledai yang dicuri sama Yesus Uni. Bisa disampaikan ke Oten-Oten Uni? Iya, makasih Bang. Ya silakan. Ini adalah pertanyaan mantik. Pertanyaan mantik itu apa? Pertanyaan yang memacu otak orang untuk berpikir gitu ya. Makanya umat Islam itu tidak boleh bicara sembarangan tentang Allah. Jangan bicarakan sesuatu yang tidak Allah jelaskan dalam Quran. Saya pernah ditegur ya sama salah satu orang-orang yang ya dipandang juga lah ya,
Dia marah kepada saya, kenapa Uni bilang Allah bisa menjadi apa saja yang dia mau gitu. Saya bilang ya, kalau Allah berkehendak apapun bisa Allah lakukan, hanya saja Allah tidak pernah berkehendak untuk menjadi makhluk, karena Allah sudah katakan ke kita bahwa Allah itu tidak setara dengan makhluk. Dengan pernyataan itu saja Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah punya sifat-sifat kemuliaan yang tidak mungkin memiliki sifat yang tidak mulia. Makanya para ulama itu membagi sifat-sifat Allah dari sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah. Ya, contoh sifat wajib bagi Allah mencipta, itu salah satu sifat wajib tuh ya. Dan kemudian sifat mustahil adalah lemah, seperti itu, lemah atau tak berdaya, seperti itulah. Memiliki sifat makhluk itu sifat mustahil. Nah, bukan berarti kita membatasi Allah, kita tidak membatasi Allah, kita memahami bagaimana Allah dari apa yang Allah ceritakan tentang dirinya. Bukan kita yang membatasi, tapi Allah menetapkan sifat terhadap dirinya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala nanti berubah menjadi manusia, kalian gak kebayang bahwa di dalam tubuh manusia itu ada kotoran, sama saja Tuhan berubah menjadi kotoran gitu loh. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Lalu mereka ditanya, apakah Tuhan kalian bisa menjadi anjing? Mereka anggap ini adalah sebuah penistaan, padahal ini sebuah pertanyaan dari pernyataan mereka, karena mereka sendiri yang menyatakan Tuhan kami bisa menjadi apa saja. Satu. Yang kedua, di dalam kitab mereka dikatakan Tuhan menjadi daging. Ingat, daging loh, bukan manusia loh. Manusia itu adalah interpretasi. Pernyataan sark egeneto, sarks itu daging. Tapi orang Kristen menginterpretasi ayat itu menjadi manusia karena mau merujuk kepada Yesus. Gitu. Padahal di situ menjadi daging. Babi juga punya daging, biawak juga punya daging. Maka muncul pertanyaan dari kita umat Islam ini. Kalau begitu, ketika Tuhanmu bisa menjadi apa saja, kenapa kalian tersakiti? Pendeta Gilbert Lumaindong aja pernah mengatakan, jangankan menjadi manusia, Tuhan kalau mau jadi kodok bisa jadi kodok. Masalahnya dalam Islam itu Tuhan tidak akan pernah mau jadi binatang, jadi hewan, jadi makhluk, karena Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un, dan itu tidak pantas dan tidak patut ada pada Allah. Nauzubillahi min zalik. Kita umat Islam jangankan membuat pernyataan begitu, bertanya saja kepada Islam, sesama Islam tentang itu aja kita nggak berani, karena itu pertanyaan yang lancang. Tapi Kristen memacu kita supaya bertanya, bisa nggak Tuhan kalau jadi anjing? Kenapa? Karena di Kristen Tuhannya itu bahkan dikatakan terkutuk. Justru yang menyatakan Tuhan terkutuk, mereka anjing aja nggak terkutuk, bahkan lebih mulia daripada anjing loh. Bayangkan ya, di dalam agama Kristen yang terkutuk itu tanah, yang terkutuk itu iblis, yang terkutuk itu Adam, dan Yesus keempat yang terkutuk. Iblis itu tidak ada tertulis terkutuk loh. Kalau kita kan yang terkutuk setan. Dalam kitabnya orang Kristen belum ada kita temukan iblis terkutuk. Yang terkutuk itu tanah, perempuan, Adam. Anjing aja tidak ada dikatakan terkutuk dalam Bible. Coba kalian bayangkan. Bahkan anjing menjadi makanan favorit mereka gitu. Coba bayangkan kan. Nah, jadi jangan katakan dalam Bible itu manusia lebih mulia daripada anjing. Kenapa? Manusia itu terkutuk, anjing tidak. Mana lebih mulia, manusia adalah atau anjing dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru? Bahkan manusia yang dikatakan Tuhan seperti nabi-nabi Israel saja dikatakan anjing hutan. Yeskiel pasal 13 nomor 4. Silakan teman-teman lihat. Seperti anjing hutan nabi-nabimu Israel. Begitu. Ini bukan kita. Mereka yang memancing kita bertanya seperti ini. Giliran kita bertanya, mereka bilang kalian menghujat katanya. Menghujat. Sejak kapan pula kita menghujat? Kita bertanya. Fani gak bakal paham kalau mau jawabannya masuk Kristen aja. Berarti berarti dalam pandangan si Fani ini, kalau kau pengen tahu api itu panas atau tidak, jangan kau tanya-tanya sama orang, langsung kau bakar badanmu, panas nggak? Kata si Fani. Kata si Fani begitu tuh kawan-kawan. Jangan kau tanyakan kepadaku laut itu dalam atau tidak, kau masuk aja nyemplung ke dalam laut baru kau tahu rasanya kayak mana. Gitulah si Fani ini teman-teman, agak lain dia. Kita ini adalah orang yang berpikir. Pengetahuan kita itu tidak perlu kita berdasarkan pengalaman juga. Pengalaman orang lain juga adalah pengetahuan bagi kita. Giliran kita tanya sama si Pani, betul nggak api itu panas? Jangan kau tanya sama aku, kau bakar badanmu panas nggak? Kau rasa sudah. Kenapa kalau kita pengen tahu tentang Kristen, kau masuk dulu jadi Kristen katanya. Ada pula lah kayak gitu. Kita
Kan enggak. Kau pengen tahu tentang Islam, enggak perlu kau masuk Islam. Cukup kami yang menyampaikan kepadamu bagaimana Islam. Ada kayak gitu kami suruh. Kau pengen tahu Islam, masuklah dulu jadi Islam. Tapi kalau kau pengen tahu gini, kayak mana rasanya jadi orang Islam, baru wajib kau masuk karena kau bertanya tentang rasa. Supaya kau bisa merasakannya kau masuk. Tapi yang kutanya bukan rasa apa nih. Yang kutanya adalah bisa nggak tuh firman menjadi binatang gogo? Itu loh. Aneh. Itu yang kutanya. Bisakah firman Tuhan dalam kitabmu menjadi gogo? Pertanyaannya itu. Sedangkan Tuhan dikatai domba aja bisa, kenapa firman jadi gogo nggak bisa? Gitu. Apa arti Islam? Islam berasal dari beberapa kata. Para ulama menyampaikan ada beberapa kata makna apa asal kata Islam. Dari kata aslam, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Salim, suci. Salam, damai dan sejahtera. Maka Islam adalah sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan yang membuat pengikutnya menjadi tunduk patuh dengan cara mensucikan diri supaya selamat di dunia dan di akhirat. Itulah dia Islam, sistem kepercayaan dari Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.